Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Anisawati dengan NIM 20051711065 dari kelas MB5C. Di video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai penyakit demam berdarah dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Jadi, apa sih penyakit demam berdarah itu? Kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak? Jadi, demam berdarah adalah penyakit akibat gigitan nyamuk pembawa virus dengue. Penyakit ini menyebabkan gejala demam tinggi dan flu. Jika tidak ditangani dengan tepat, demam berdarah akan beresiko mengancam nyawa. Virus dengue berukuran sekitar 50 nanometer dan terdiri dari komponen materi genetik atau genom virus berupa asam ribonukleat untai tunggal sepanjang lebih kurang 10.700 basa nukleotida. Menurut data Kementerian Kesehatan menunjukkan ada 73.518 kasus DBD di Indonesia sepanjang 2021. Jumlah tersebut menurun 32,12% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 108.303 kasus. Dengan jumlah kasus tersebut, maka angka kesakitan kasus DBD di dalam negeri sebesar 27 per 100.000 penduduk. Gejala penyakit demam berdarah ada 4. Yang pertama, demam tinggi dan nyeri otot sendi. Lalu yang kedua, terdapat bintik atau ruam merah di kulit. Nah, yang ketiga, mual dan nyeri pada ulu hati. Dan yang keempat, pada kasus yang parah, dapat terjadi pendarahan dan syok yang membahayakan nyawa. Lalu, apa saja faktor penyebab penyebaran demam berdarah? Yaitu yang pertama, tingginya curah hujan. Hujan yang terjadi secara terus-menerus mampu menyebabkan munculnya genangan air di berbagai tempat. Biasanya terbentuk di talang air, botol bekas, kaleng bekas, ban bekas, pelepah daun hingga lubang pohon, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu kebiasaan menggantung baju di kamar. Sadar atau tidak, gantungan baju di kamar bisa menjadi sarang nyamuk loh. Tak terkecuali nyamuk penyebab demam berdarah, dengue, Aedes aegypti. Lalu yang ketiga, daya tahan tubuh yang lemah. Penelitian menunjukkan daya tahan tubuh mempengaruhi respon tubuh terhadap infeksi virus dengue. Daya tahan tubuh yang kuat nantinya akan menimbulkan gejala ringan ketika seseorang menderita demam berdarah. Nah, lalu yang terakhir adalah riwayat terinfeksi. Tahukah kalian, seseorang selama hidupnya dapat terinfeksi virus dengue penyebab DBD sebanyak 4 kali. Jadi perlu hati-hati dan diwaspadai bagi masyarakat yang pernah mengalami demam berdarah, sebab mereka memiliki resiko tinggi terkena DBD kembali jika terinfeksi virus dengue.
Nah, setelah kalian tahu apa itu penyakit demam berdarah, kalian juga harus tahu nih bagaimana cara pencegahannya. Yang pertama yaitu memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua yaitu menerapkan program 3M. Yang pertama, membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti ember, air, bak mandi, penampungan air minum. Lalu menutup rapat tempat penampungan air. Dan yang terakhir, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas. Lalu yang ketiga yaitu memperbanyak konsumsi vitamin C. Dan yang terakhir yaitu memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Nah, itulah beberapa penjelasan dari saya mengenai penyakit demam berdarah. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi. Bye-bye.